yang masih makan tolong dihabiskan. Oke, baik, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Sehat? Sehat. Ini alhamdulillah nih yang datang banyak ya. Kemarin cuma 3 ya. Ya, kamu kemana? Kemarin ya. Katanya ada kamu, tiba-tiba pas ada kamu tidak ada. Apa cerita? Kemarin? Iya kemarin. Kemarin pasti Senin. Nah, masa sorenya ada? Mungkin saya lupa. Iya. Ada kelas kan? Harusnya kemarin ya? Selesai ya? Kamu kemana pulang? Semua pada kangen sama aku. Pada sama saya. Oke, baik. Halo semua. Jadi sebelum kita belajar tentang materi ini, ya, kita bermain game dulu. Bermain. Ngomongnya gitu ya. Nah, main gamenya adalah kalau saya bilang 1, kamu caranya gini, 1, kemudian tepuk tangan, gitu ya, 1, ya. Kalau saya bilang 7, masih mau bercakap-cakap? Enggak. Temen atau gimana? Iya teman ya. Saya tuh kali ini loh bercakap-cakap sama cewek. Aduh. Hah? Kemarin sama Raffi terus soalnya temennya ya kan? Kalau saya bilang 2, saya bilang 1, 2, gitu ya. Kalau saya bilang 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke? Ya. Ya. Harus kompak, nanti yang tidak bisa menguas yang kemarin. Kemarin beda apa kemarin? Iya. Joget bahasa Inggris dulu ya, saya ini ya, joget. Kalau senang tapi nggak tahu senang juga kamu tua. Baru kamu yang tahu ya. Nyanyi. Oke, yuk kita coba latihan dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Kalau lebih berarti maju ya, salah ya. Oke. Ulangin. 2. Rafif nih. Masih latihan ya. Oke. 3. Kayak gitu Rafif Pak. Maju Pip. Pip, maju Pip. Ayo, lagi. 1, 3, 2, 1, 3. Dia bener loh. Nggak terima, saya harus lagi. Lagi. 2, 1, 3. Pintar tepuk tangan semuanya. Sudah bisa. Oke, salam kenal untuk semuanya. Ada wajah baru, ada wajah yang baru, saya baru kenal ya. Kemarin baru gabung kan ya? Iya. Ada Konsa, gitu kan? Karena ada 2. Dan Gazela. Salam kenal, nama saya Kak Dewi. Atau mungkin kalau yang ada nama saya namanya Miss Dewi gitu ya. Ini dari nama saya di SMP, tapi semuanya mau saya. Oke. Di sini namanya bisa Bu, tergantung dari kita masing-masing. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jenis, pola, dan makna frasa. Oke. Ada yang tahu nggak apa itu arti dari frasa itu sendiri? Gabungan antara 2 kata atau lebih. Nah, jadi benar ya. Jadi frasa adalah
gabungan dua kata atau lebih yang biasanya dia tidak memiliki predikat atau dia hanya memiliki unsur subjek saja dan memiliki satu makna serta memiliki satu fungsi kalimat. Jadi untuk apa? Untuk tadi sebagai subjek atau sebagai unsur-unsur yang lainnya. Mengenai pengertian frasa, ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Oke. Saya jelaskan dulu. Nanti dikasih waktu kamu untuk mencatatnya ya. Oke. Selanjutnya, perbedaan frasa, kata majemuk dan idiom. Mungkin familiar kalau di sekolah pernah dengar ya. Kita telah satu persatu. Frasa adalah sesuai dengan kata pembentuknya. Kalau misalnya bentuknya adalah kepala orang, ya kepala orang. Nanti kita akan bahas bawahnya contoh seperti apa. Yang kedua, kata majemuk dan idiom memiliki makna baru, tapi tanpa terikat dari kata pembentuknya. Contohnya nih, kepala orang berarti kepala milik orang. Ini adalah contoh dari frasa. Sampai paham? Yang kedua, kepala sekolah, ya, memimpin sekolah. Orang yang memimpin sekolah atau sebagai pimpinan sekolah menjadi kata majemuk. Kenapa? Karena arti kepala digabung dengan sekolah memiliki arti tadi sebagai pemimpin. Yang ketiga, kepala batu berarti dia idiom kelas kepala mengandung arti idiom atau apa nama lainnya? Umpatan. Umpatan. Apa Stefan luar biasa sudah berani. Ya, terima kasih Stefan. Nah, coba Stefan lagi. Stefan, tolong dong kasih contoh dari kata kayak gini nih. Kata kepala jadi bisa kepala orang, kepala sekolah, kepala batu. Selain kepala apa coba? Apa? Ayo. Yang ada dua kata. Tangan orang. Mau coba tulis di depan? Selain kepala apa? Boleh yuk. Tangan. Oke, boleh. Tolong di sini. Tuh. Apa? Kamu bikin dulu sini tangan, ya. Tinggalnya tahu ini aja. Kamu biasa saya buat kamu. Tapi sudah kelas 12 sekarang ya? Nggak nyangka cepet ya Pip ya? Repot. Kemarin mereka yang gabung tangan. Itu juga ya. Terima kasih. Pip, kemana? Baru saya turun. Daru bikin. Selain kan katanya tangan nih, kamu tolong bikin yang mengandung frasa. Tangan apa? Orang. Sama, ayo silakan tulis. Tulis saat tangan orang artinya apa? Boleh sini? Di sini kan? Iya, di bawahnya. Di bawah. Saya salah Pak. Kamu tulis bukan bikin baru yang baru mana? Tangan orang sama dengan. Selanjutnya, Gazela tolong bikin kata majemuk Gazela dari kata tangan. Yes, betul. Terima kasih.
ya? Panjang tangan. Bukan tangan panjang. Benar nggak? Iya, panjang tangan bukan tangan panjang. Boleh maju ada dua. Boleh. Tangan apa? Harus Tangan kanan. boleh yang mau dulu, Komsa mau maju berapa? Dua. Enggak ada. Ayo Komsa. Silakan, boleh duduk. Tangan panjang. Beda ya, tangan panjang sama panjang tangan beda apa sama? Nah, kalau tangan panjang, Tangannya panjang. tangannya panjang. Termasuk kata ini bukan? Beda, ya. Kalau misalnya Kansa, tangan di depan, katanya apa? Contoh kata idiomnya, tangan di depan. Tangan kanan. Bukan. Kepercayaan orang percaya itu kan namanya tangan kanan. Apa? Maksudnya kalau ini Tangan yang artinya percaya apa? Ya. Idiom. Oke, itu Bukan tangan kanan beneran. tangan Harus mulai dari kanan. tangan kanan, tangan kiri. Kalau pakai tangan, apa ya selain tangan? Ada yang coba mikir? Tangan untuk majemuk apa? Maju. Banyak tangan. Majemuk makna baru tanpa terikat Orang percaya. kata pembentuk. Iya, tangan kanan orang kepercayaan. Berarti ya Kaki tangan campur pembantu. campur tangan bisa Itu idiom atau? campur tangan lebih kepada hampir mirip dengan idiom sih ya. Kan kalau tangan ibu, tangan siapapun berarti dia maksudnya kayak rasa ya, karena kan mirip orang. Tangan kata majemuk apa? Nggak apa-apa deh, coba tanda. Berarti kalau tanda tangan berarti orang yang boleh boleh. Ya, Apa? Kenapa? tangan. Iya lah, kan kakak ngajarin sekarang. Kalau dengan tangan maksudnya apa? Video. Idiom. Karena dia campur beda ya. Kepala batu. Idiom. Baik, terima kasih. Yazela. Kita coba koreksi bersama ya. Untuk definisi sendiri dari frasa, majemuk medium
Ada yang masih bingung nggak? Bisa ya, kita coba contohnya. Kita dari kata-kata aja nih. Yang pertama dibuat oleh Danu tadi ya. Ini ide tangan dari Stephen. Kemudian Danu bikin tangan orang. Coba siapa? Rafif. Tangan orang, bener nggak? Tangan milik orang. Termasuknya apa, Rafif? Maksudnya jenis apa? Ayo jawab. Jawab ya. Ayo. Rasa. Kenapa, Rafif? Nah, Karena apa? Milik orang. Iya, nggak apa-apa ya, benar milik orang. Karena dia termasuk adalah tadi apa? Kata yang sesuai dengan pembentuk awal yang pertama, gitu kan ya? Tangan orang. Kemudian siapa tadi? Natafia. Coba Natafia. Untuk yang ini, tangan kanan. Tangan kanan artinya benar atau kepercayaan? Iya. Termasuknya di sana. Tangan kanan. Tangan kanan contoh dari tangan maju dari biru. Oh dia hijau. Ya itu kenapa dia Karena itu kayak perumpamaan. perumpamaan Tangan kanan kayak perumpamaan. Karena kita sering pakai tangan kanan untuk melakukan sesuatu, jadi orang kepercayaan itu diibaratkan sebagai tangan kanan. Kiri gimana? Biasanya kalau dipakai saat kalau di organisasi Buat bersih-bersih. tempat-tempat yang ada dia sering di kanan sering dibantuin atau bagaimana ya bagus banget ya. Oke berarti tadi punyanya Ponsa. Ini kan maju dulu ya kita mau jadi nih bikin ya. Tahu rapi. Oke lanjut. Siapa? Aurel. Nih, tanda tangan, lambang nama yang ditulis dengan tangan, benar nggak? Apa? Benar nggak secara artinya benar tidak? Iya. Benar. Dan dia termasuk contoh dari kenapa? Terdekat sama juga. Karena kayak katanya itu sebagai satu kesatuan gitu, jadi kayak kesinambungan gitu dari tanda sama tangan itu mesti itu nggak mungkin dipisah. Jadi kayak maksudnya itu kayak satu kesatuan, intinya satu kesatuan. Satu Aurel. Benar ya. Oke, bagus semua ya. Jadi ini salah satu contoh dari kata tangan itu sendiri. Untuk contoh kepala sama tangan, ada yang tanyakan nggak? Paham? Kita lihat lagi ya. Perbedaan frasa dengan klausa. Tadi sudah kita bahas tentang apa itu frasa, majemuk sama idiom. Kita lanjut dengan frasa dan klausa. Frasa sama dengan pendefinisi sebelumnya adalah dia satuan penyusun kalimat, ya, dan dia dibentuk dari kalimat sebelumnya. Sedangkan klausa minimal memiliki dua unsur, yaitu subjek atau predikat. Nah, contohnya perempuan itu sebagai subjek sedang berlari kan suatu kegiatan menjadi predikat di lapangan sebagai keterangan tempat. Ya, ini adalah contoh dari apa? Contoh dari klausa atau frasa? Klausa. Kenapa? Karena frasa itu nggak boleh dilihat. Oh, bisa. Ya. Atau dia lengkap unsurnya sampai keterangan. Oh ya, berarti ada contoh dari frasa. Nah, selanjutnya perempuan itu, koma, ya, sedang berlari, koma, di lapangan contoh dari dia dong. Kalau yang ini tidak ada koma itu seperti dia kayak potong-potongan gitu. Kamu bawa apa hari ini? Bawa spidol, bawa pulpen, bawa pensil, gitu ya. Nah, Jadi yang nomor satu itu klausa. yang nomor satu tetap frasa, nomor dua menjadi klausa. Karena dia ya tadi ini ya bisa-bisa dia digabung. Jadi dia ada perempuan tua, koma, berlari, koma, dia dan dia menjadi contoh dari klausa.
kita coba bikin tip. Bebas kalimat frasa mau SPOK, mau SPK, yang penting lebih dari 2. Silakan sih. Pip dari Pip. Beda perintah. Pip. Rasa. Mhm. Terus kalau iya. Iya, seperti itu. Rapinya. Ada satu. Apa? Rapi. Apa? Ini catatannya. Rapi tahu segini mah. Tapi yang lain. Ini enggak rapi. Kamu sama kamu sama Kak Sisi nggak? Oh. Emang rapi. Gue yang ke Anak itu itu anak. Oh, anak. Kirain anak. Anak itu sedang tertidur. tidur keras banget kayaknya ya. Anak itu sedang tertidur di kasur. Oke, makasih. Satu Real, bukan? kursi. Oke, ide, tolong deh. Ide tolong bikin apa namanya kategorinya, mana yang subjek, mana yang predikat, mana yang keterangan, mana yang objek, apa yang mana objek, tolong.